Zulkarnain menolak bayaran yang diberikan kaum tertindas itu. Aku lebih memilih kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku anugerahkan kepadaku daripada bayaran kamu. Maka tolonglah aku dengan kekuatan kamu bersama-sama. Aku akan mendirikan antara kamu dan mereka sebuah tembok penutup yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai, kisah kali ini menceritakan keagungan Raja Zulkarnain, penguasa dari timur hingga barat. Zulkarnain adalah nama yang disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Kisahnya terdiri dari 16 ayat yang menceritakan perjalanan dan kekuasaannya. Namun, identitas sebenarnya dari tokoh ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Begitu pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau atsar para sahabat, tidak ada keterangan pasti tentang siapa Zulkarnain itu. Secara etimologi, kata Zulkarnain terdiri dari dua suku kata, yaitu Zu, artinya orang yang mempunyai, dan Al-Qarnain yang merupakan bentuk dual mutsanna dari kata qarn yang secara harfiah berarti tanduk, kurun, abad, masa, dan generasi. Sehingga secara terminologi artinya adalah pemilik dua tanduk, yaitu dua kekuasaan yang meliputi timur dan barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan." Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-85. Kisah penguasa pemberani ini mengemuka ketika kaum musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan Nabi Muhammad. Yahudi Khaybar mengutus Nard dan Uqbah ibnu Abu Mu'id kepada Rabi Yahudi di Madinah. Rabi itu ingin menguji kenabian Muhammad dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah tentang kisah luar biasa beberapa anak muda di masa lalu, tentang seorang pengelana agung yang telah menjelajahi timur dan barat, dan tentang hakikat roh. Nabi meminta waktu untuk menjawab pertanyaan mereka. Saat itulah Allah menurunkan wahyu melalui surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98. Dan mereka bertanya kepadamu mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu sedikit tentang perihalnya. Sahabat kalbu yang beriman, dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir Ats-Tsabari menceritakan bahwa Zulkarnain adalah seorang laki-laki Romawi, anak tunggal dari orang paling miskin di kotanya. Meski begitu, ia menjalani kehidupan di lingkungan istana, berteman dengan para pejabat dan berhubungan dengan wanita-wanita yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi juga menyampaikan hal ini. Ia mengatakan bahwa Zulkarnain adalah orang yang berbudi baik dan saleh sejak kecil hingga dewasa, sehingga Allah memberinya wewenang untuk berkuasa di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya, dan mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi, terbagi dalam beberapa golongan." Zulkarnain menjadi raja yang wilayah kekuasaannya membentang luas, menyatukan dunia barat dan timur. Dia menjelajahi berbagai belahan bumi dan mendapat izin dari Allah untuk memberantas orang-orang yang ingkar kepada Allah dimanapun ia berada. Dia pula yang membuat tembok pemisah yang menjulang tinggi dari besi dan tembaga. Tembok itu ia bangun di sebuah lembah sebagai jawaban atas permohonan suatu kaum yang ingin terlindung dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj atau Gog-Magog. Zulkarnain menolak bayaran yang diberikan kaum tertindas itu.
Aku lebih memilih kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku anugerahkan kepadaku daripada bayaran kamu. Maka tolonglah aku dengan kekuatan kamu bersama-sama. Aku akan mendirikan antara kamu dan mereka sebuah tembok penutup yang kokoh. Zulkarnain juga memerlukan bantuan bahan dari kaum itu, yaitu besi dan tembaga untuk membuat tembok itu. Tiuplah dengan peralatan kamu sampai apabila ia membara seperti api. Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan di atasnya, ujarnya. Zulkarnain menegaskan bahwa tembok itu hanya bersifat sementara. Suatu hari kaum Ya'juj dan Ma'juj akan dapat menembusnya ketika tembok itu hancur. Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Dan janji Tuhanku itu benar, kata Zulkarnain. Sampai sekarang, belum ada penemuan arkeologis yang mengungkap di mana persisnya lokasi tembok itu didirikan. Akan tetapi, beberapa mufasir kontemporer menyatakan lokasi tembok itu ada di Ngarai Daria yang berlokasi di perbatasan Rusia dan Georgia. Nah, sahabat kalbu, ada banyak orang yang beranggapan bahwa Zulkarnain dan Alexander Agung adalah sosok yang identik. Itulah sebabnya nama Iskandar bisa muncul sebelum nama Zulkarnain. Mereka berdua sama-sama diceritakan memiliki kekuasaan yang meluas dari barat ke timur. Alexander dari Makedonia mampu menguasai wilayah Mesir, Persia, hingga India. Akan tetapi, sejumlah sejarawan menyangkal pendapat itu. Para ahli tafsir Al-Quran mengatakan, Alexander yang hidup pada abad ketiga. Sebelum Masehi itu tidak pernah disebut-sebut membangun dinding raksasa. Sejarawan Muslim sekaligus ahli tafsir Al-Quran Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juga menguraikan kedua orang itu adalah sosok yang berlainan. Antara mereka terpisah jarak dan waktu hingga 2000 tahun. Ibnu Katsir selanjutnya menguraikan bahwa nama Zulkarnain dalam Al-Quran adalah sebuah gelar, bukan nama orang, yang artinya yang memiliki dua tanduk. Tanduk di sini adalah kekuasaan, bukan tanduk secara fisik. Di sisi lain, nama Alexander adalah nama yang diberikan sejak lahir kepada Raja Makedonia itu. Sifat mereka pun bertolak belakang. Zulkarnain terkenal sebagai Raja Saleh yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ia dianugerahi kewenangan oleh Tuhan untuk menghukum raja dari negeri yang disinggahinya atau bahkan memberikan jabatan tertentu kepadanya. Sedangkan Alexander Agung adalah seorang politeis, penyembah dewa-dewi. Jika Zulkarnain dikenal sebagai tokoh berwatak tegas, Alexander diceritakan sebagai pribadi yang lebih banyak terpengaruh oleh ibunya. Sosok Alexander juga dianggap sebagai biseksual. Alexander disebut-sebut menyukai teman laki-lakinya yang bernama Hephaestion. Ia meninggal tak lama setelah teman kesayangannya itu tewas karena sakit sepulang dari India. Dan itulah kisah dari Raja Zulkarnain, penguasa dari timur hingga barat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.